Halo, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan cerita-cerita yang berasal dari SMA saya sendiri. SMA saya ini dulu memang sudah sangat terkenal dengan keangkerannya. Jadi saya punya 6 kejadian atau 6 cerita yang akan saya ceritakan ke teman-teman semuanya. Tapi sebelum saya bercerita, ada baiknya kalian untuk klik tombol subscribe di bawah ini. Oke, yang pertama. Jadi SMA saya ini berdiri pada tahun 1981. Sebelum dibangun sekolahan, lokasi ini dulunya adalah rawa-rawa dan rumornya pernah atau sering dijadikan tempat pembuangan janin bayi yang disebabkan oleh kehamilan di luar nikah. Oleh karena itu, saat lokasi ini sudah dijadikan sekolahan, lokasi ini menjadi angker dan ada beberapa orang yang pernah mendengar suara tangisan bayi tapi tidak ada wujudnya gitu. Selain itu, warga juga pernah melihat ambulans sekitar jam 2 atau jam 3 malam, dan ambulans itu nggak ada supirnya, berjalan sendiri. Yang kedua, saat ini di depan SMA saya ini terdapat jalan raya yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Antara 2004 sampai 2006 pernah terjadi kecelakaan pengendara motor terlindas truk gandeng yang menyebabkan pinggang sama badannya itu terpisah. Walaupun tidak tepat di depan SMA sih, tapi masih satu jalur. Kemudian tahun 2008 pernah terjadi tabrakan antara bus dan truk yang menyebabkan banyak orang meninggal. Kedua supir ini langsung meninggal di tempat, dan yang mengerikan adalah saat terjadi tabrakan, batang-batang kayu muatan truk itu menghantam ke dalam bus. Jadi yang menyebabkan banyak korban, kayu-kayu itu tuh kayak menusuk ke kaca-kaca dan menghantam ke penumpang. Jadi banyak banget yang meninggal. Kemudian pada tahun 2009 atau 2010 pas saya kelas 3 SMA, pernah terjadi kecelakaan sepeda motor oleng karena terserempet mobil di sebelahnya dan jatuh melewati garis tengah jalan raya, sehingga kepala orang ini terlindas oleh ban truk dan kepalanya pecah sampai otaknya keluar. Dan kebetulan pas kejadian itu saya ada di lokasi itu gitu, dan saya lihat, walaupun nggak lihat secara utuh, tapi saya lihat sih kejadiannya gitu. Dan masih banyak lagi kejadian yang ada di SMA saya ini, dan saya nggak tahu ini benar atau enggak ya, tapi rumornya di dekat SMA saya ini ada orang yang melakukan pesugihan, sehingga hampir setiap tahun sering terjadi kecelakaan, katanya sih meminta tumbal kayak gitu. Oke, yang ketiga. Nah, sebelum saya masuk ke SMA saya ini, mungkin sekitar tahun 90 atau 2000-an, ada salah satu siswa yang kesurupan. Dan saat kesurupan, siswa ini meminta syarat supaya tidak mengganggu lagi. Syaratnya adalah sesajen. Nah, sesajennya apa aja? Ada kemenyan, kopi, dan minta dikuburkan satu kepala kambing di setiap sudut sekolah. Jadi misal sudutnya ini ada 4, jadi 4 kepala kambing untuk satu sekolah. Lanjut yang keempat. Kemudian ada juga cerita bahwa pesuruh atau tukang bersih-bersih yang ada di sekolahan sering sekali melihat penampakan kuntilanak. Kadang di depan rumah, kadang di dalam rumah dinasnya, dan itu sudah sering terjadi gitu. Jadi karena saking sering terjadinya, penampakan ini menjadi hal yang biasa katanya sih. Lanjut yang kelima. Jadi cerita ini berasal dari guru SMA saya. Kebetulan guru agama SMA saya ini menceritakan ke teman-teman semuanya, termasuk ke saya pas waktu itu. Jadi waktu itu pas ada acara di sekolah, waktu maghrib tiba,
guru saya ini mau sholat. Kebetulan waktu itu kan sendirian. Setelah wudhu, guru saya ini masuk ke musola. Nah, pas udah mau siap-siap sholat, tiba-tiba terdengar suara air, seperti air yang jatuh gitu, kayak orang lagi mau wudhu. Nah, maka ditunggulah, barangkali mau ikut sholat jamaah. Tapi setelah ditunggu lama, nggak datang-datang. Kemudian dilihatkan ke tempat wudhunya, dan ternyata nggak ada orang. Lanjut yang ke-6. Jadi selain cerita-cerita di atas, ada cerita juga dari kernet bus. Dulu waktu SMA kan saya naiknya bus, jadi saya mendapatkan banyak cerita. Salah satunya adalah dari kernet bus. Saat melewati depan sekolah ya, ini jadi kernet busnya berangkat pagi banget, sekitar jam 2 atau jam 3-an malam. Kernet ini seperti pas melewati SMA saya ini, seperti melewati sebuah kerajaan goib. Jadi yang seharusnya di sekelilingnya adalah sawah sama sekolah, tapi yang dilihat itu kayak kerajaan gitu. Aneh banget. Nah, selain itu di antara jam 2 sampai jam 3-an itu ada juga yang pernah melihat nenek-nenek sedang jalan di tengah jalan gitu. Memang banyak sih, ada yang ngelihat nenek-nenek, ada yang lihat badan cuma setengah. Jadi buat kalian yang mau uji nyali, bisa sih nyoba ke depan SMA saya ini sekitar jam 2 atau jam 3 malam. Maka kalian ya kemungkinan besar akan melihat penampakan gitu sih. Nah, demikian yang bisa saya ceritain. Kalau teman-teman semuanya ada cerita, kalian bisa masuk ke Instagram saya Saifulisasi, kalian bisa DM. Ya paling segitu aja. Buat yang udah nonton sampai akhir, gila, respect, makasih banget sih. Selamat malam, terima kasih.